Allah sayang sama kita. Ya, tapi kita yang selalu terlalu manja. Kepenginnya disodorin makan terus. Ya, saya tidak disodorin makan, nyalain kenapa saya tidak dikasih makan. Bukannya kenapa ya saya tidak dikasih makan. Ya, apa salah saya? Apa kurang saya? Kenapa saya tidak dikasih makan? Bukan, ya Allah kenapa saya tidak dikasih makan hari ini? Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah kelak, yaitu orang yang orang yang tidak lama hisabnya di hadapan Allah. Dan orang-orang beruntung itu adalah orang-orang yang di dunia banyak muhasabah diri, banyak introspeksi diri. Ya. Orang-orang yang ringan hisabnya adalah orang-orang yang saat di dunia banyak introspeksi diri. Dan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah adalah orang-orang yang banyak istighfarnya. Ya, tidak ada kan yang beruntung karena dosa dan maksiat? Tidak ada. Karena kita jelas sudah tahu bahwasanya dosa dan maksiat itu ranahnya bisikan syaitan. Kebaikan, pahala, kemuliaan, derajat yang tinggi, sabar, itu ranahnya Allah. Maka sadarilah apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Jangan merasa aman atas dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Kita masih bisa memperbaikinya, jamaah. Masih bisa memperbaikinya. Ya, dengan cara apa? Bertobat kepada Allah dan tinggalkan dosa dan maksiat. Karena itu tugas kita, itu kewajiban kita. Kita butuh taubat, jamaah. Kita butuh ampunan Allah. Ya. Sudah berapa kali kita mohon ampun kepada Allah. Hitunglah istighfar kita berapa kali dalam kehidupan ini, dalam hari ini, hitung. Ya. Berapa banyak kita berniat yang buruk, berapa banyak kita melihat yang maksiat, berapa banyak kita mendengarkan ghibah, berapa banyak kita mengucapkan kata-kata yang buruk. Sudahkah itu engkau ikuti dengan kebaikan? Sesungguhnya keburukan yang diikuti dengan kebaikan adalah jalan kita kembali kepada Allah. Contohnya apa? Kita melihat sesuatu yang maksiat, buruk itu buruk. Apa yang kita lakukan? Istighfar kepada Allah. Astagfirullah, jangan lakukan lagi. Slide ke atas, slide ke atas. Maka ikutilah keburukan dengan kebaikan, agar keburukan itu tergugurkan dan tidak menjadi noda di hati kita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita ingin lancar rezeki kita, maka dikatakan oleh Rasulullah, apa jamaah? Tinggalkan dosa dan maksiat, hiduplah di atas ketaatan yang akan membuat hati kita tenang. Ya, tenang. Kita melakukan kebaikan ikhlas karena Allah tidak mengharapkan balasan. Itu yang membuat hati kita tenang. Yang membuat hati kita tidak tenang itu kalau kita pamrih dalam melakukan kebaikan. Akhirnya apa? Iya, aku udah melakukan baik seperti ini, tidak dibalas, tidak dihargai. Jangan. Tetaplah lakukan kebaikan ikhlas karena Allah, tidak meminta balasan dari manusia. Jadi apapun sikap manusia dengan kebaikan yang kita lakukan, ya nggak peduli. Karena kita melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Ya. Sakit hatinya kita ini jamaah karena terlalu berharap dari manusia.
Sakit hatinya kita itu, kecewanya kita itu karena berharap karena manusia dan dunia. Makanya capek. Ya. Yang membuat capek diri kita itu. Dikit-dikit berharap dari manusia, nggak dikasih manusia, udah kata-katanya udah kata-kata kecewa. Tidak bagi Allah. Tidak apabila kita bertawakal kepada Allah. Ya. Tidak kalau lisan ini mudah bersyukur kepada Allah dan selalu merasa cukup atas nikmat-nikmat Allah. Tenang hati kita. Dikasih segini, alhamdulillah. Ya. Berdoa lagi semoga dilancarkan rizkinya. Dikasih lebih, alhamdulillah. Makanya janganlah lihat harta ke atas, tapi lihatlah harta tentang ekonomi itu ke bawah, agar kita mudah bersyukur. Ya, jangan silau dengan harta orang lain, jangan iri dengan rezeki orang lain. Ya, Allah sudah menetapkan rizkinya, ya, sendiri-sendiri dari setiap hamba Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat, kelak di akhir zaman, ya. Saat ini kita sudah merasakan banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Orang yang mengaku Al-Quran adalah kitabnya, tapi dipegang saja tidak pernah. Ya. Orang yang mengaku masjid itu adalah rumah-rumah Allah, tapi tidak pernah didatangi masjid itu. Ya, jamaah. Lihatlah banyak masjid-masjid yang megah, ya, yang puluhan shaf ke belakang, tapi ternyata hanya 2 atau 3 orang yang sholat di situ. Di mana kaum muslimin? Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan, ya, negara Indonesia adalah negara paling banyak kaum muslimnya. Tapi lihatlah, banyak yang hanya mementingkan diri sendiri. Apabila seluruh kaum muslim di Indonesia itu berkumpul dan dia taat akan zakatnya, maka jamaah, ya, tidak ada kemiskinan di Indonesia. Tidak ada. Ya. Tidak ada kemiskinan di Indonesia. Kita punya uang 1 juta, 100 juta di akhir, ya, di akhir tahun kita sudah kena, ya, zakat 2,5%. Ya, 2,5 juta. Ya. Berapa orang yang mempunyai lebih dari 100 juta, bahkan triliunan. Ya. Kalau sudah triliunan, 1 triliun, 2,5%-nya berapa? Ya, 2,5 M. Ya, 2,5 M. Iya, 2,5 M. Harus dizakatkan, dikeluarkan. Ya, belum zakat-zakat yang lain. Ya. Belum kalau mereka sudah tahu arti sedekah, Masya Allah, niscaya akan hilang kemiskinan di negara kita. Tapi kadang orang itu, ya, saat diberi nikmat oleh Allah, bukannya untuk dikembalikan kepada Allah, untuk dimanfaatkan di jalan Allah, tapi apa yang terjadi? Hanya untuk kepentingan sendiri. Bahkan untuk kita lalai. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyaknya ulama di akhir zaman yang sudah lalai akan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan menyatakan, ada yang berani menyatakan Al-Quran itu sudah tidak update lagi untuk zaman sekarang. Ada yang menyatakan lagi bahwasanya ini baik walaupun tidak dicontohkan Rasulullah. Ya, sudah orang-orang membiasakan ramalan-ramalan. Bahkan sekarang coba lihat bintangmu apa, ramalan bintangmu apa. A'udzubillahi min dzalik. Itu seperti hal yang biasa. Sudah tidak takut dosa, jamaah. Suatu hal seperti itu yang sekarang ada di sekitar kita. Orang sudah membiasakan itu tidak takut dosa, padahal
di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, hal-hal yang seperti itu membinasakan. Ya. Apabila kemungkaran sudah ada di dalam satu negeri, bersiap-siaplah kebinasaan akan hadir. Ya, maka jamaah lihatlah banyaknya bencana-bencana Allah. Itulah teguran Allah. Itulah teguran Allah bagi kita. Maka Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Berawal dari diri kita, ya, berawal dari diri kita. Tunjukkan diri kita bahwasanya kita benar-benar ada di jalan Allah dan bisa menjadikan efek yang baik buat orang lain agar orang lain juga kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan, ya. Berbuatlah baik pada diri kita dan bisa menjadi efek manfaat buat orang lain juga mengikuti apa yang kita lakukan, ya. Zina, riba sudah merebak di mana-mana. Pacaran yang hina, haram hukumnya, tapi sudah terbiasa. Bahkan ya dihalalkannya lokalisasi, a'udzubillahi min dzalik. Ya. Judi bukannya diberantas tapi di apa? Diakomodir, a'udzubillahi min dzalik. Ya, sudah banyak keharaman terjadi di negara kita. Siapa lagi yang bisa merubah kalau tidak dimulai dari kita jamaah? Ya. Bagaimana ini semua bisa lebih baik apabila kita sendiri acuh tak acuh dengan keburukan yang ada di depan kita? Maka berlepas dirilah akan keharaman, berlepas dirilah dengan apa-apa yang Allah larang, berlepas diri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selaraskan hati dengan lisan kita. Kalau kita menyatakan cinta, benar-benar cinta dalam hati kita. Kalau kita benar-benar katakan benci, kita memang benci. Tapi bencilah akan keburukan, jangan benci akan kebaikan. Cintailah kebaikan, jangan cintai keburukan. Yuk jamaah, Abu mengajak pada diri kita semuanya, termasuk mengajak diri Abu dan kita semuanya. Mulai jauhi dosa dan maksiat. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Apabila kita punya niat yang buruk atau sedang akan melakukan keburukan, maka ikuti dengan kebaikan, yaitu istighfar kepada Allah agar keburukan itu tidak menjadi tekad dan tidak menjadi perbuatan. Mari jamaah, jangan mudah-mudah melakukan dosa. Ingat, dosa besar itu terjadi karena kita meremehkan dosa-dosa yang kecil. Dan dosa yang kecil yang kita remehkan, ya, akhirnya menjadi kebiasaan, akan menjadi titik-titik noda yang ada di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mari jamaah kita lanjutkan pembelajaran kita tentang apa jamaah? Dampak buruk, ya, dari perbuatan maksiat kita. Ya, lihatlah apa yang kita lakukan. Ingat dasarnya ini. Dasarnya ya kita mengatakan dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan kita. Dasarnya adalah firman Allah di surat Asy-Syura ayat 30. Tidaklah musibah itu datang kepada hambaku, melainkan semua itu akibat dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, akibat tangan mereka sendiri. Jadi ujian-ujian kita, musibah-musibah yang terjadi kepada diri kita hari ini, jamaah, itu
terjadi akibat dan izin Allah karena apa? Karena akibat tangan kita sendiri. Maka saat apapun terjadi kepada kita, introspeksilah, bukan menyalahkan orang. Ya, kita dizolimi orang, kita menyalahkan orang. Mungkin kezoliman itu datang karena perilaku dan perbuatan kita. Tapi kita tidak sadari kalau kita pernah melakukan kezoliman juga. Maka apabila seseorang itu nyata menzolimi kita, maka apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Kenapa ya seseorang itu menzolimi aku padahal aku tidak pernah melakukan sesuatu? Coba diingat-ingat lagi. Ya. Dan sebaiknya membalas kezoliman itu dengan apa, jamaah? Dengan kebaikan yang terbaik yang kita punya. Dengan apa? Ikhlas, sabar, memaafkan. Janganlah sulit diri kita memaafkan kezoliman orang lain, karena sesungguhnya saat kita mudah memaafkan kezoliman orang lain, Allah akan mudah memaafkan dosa-dosa kita. Jamaah, jangan bebankan diri kita memikirkan keburukan orang lain. Jangan. Ya. Keburukan orang lain itu hanya setitik air di samudra. Ya. Dan lihatlah saat engkau angkat air yang tangan yang kau celupkan di samudra itu, sisa air yang di tanganmu adalah keburukan orang lain terhadapmu. Tapi ya, lautan itu adalah keburukan kita. Maka jamaah, ya, kita diperintahkan untuk mudah memaafkan ya saudara-saudara kita atas keburukan yang dia timpakan kepada kita, agar Allah mudah memaafkan keburukan, dosa dan maksiat kita yang seluas samudra itu. Astagfirullahaladzim. Maka jangan bebani diri kita hanya dengan memikirkan keburukan-keburukan. Jangan bebani diri kita dan mengikuti bisikan-bisikan setan. Dendam, ayo amarah, ayo dengki, dendam, balas dendam, ayo. Biar engkau puas, ingat, kesabaran ada batasnya. Ingat, pembalasan lebih kejam. Haudzubillah. Itu semua bisikan setan, jamaah. Ya. Allah tidak menginginkan permusuhan di antara kaum muslimin. Allah tidak menginginkan terputusnya silaturahmi. Maka mudahkanlah diri kita ikhlas, ya Allah. Aku maafkan ikhlas karenamu, ya Allah. Maka ringankanlah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Saat melihat teman kita yang sudah melakukan dosa tadi, aduh, Abu kadang kesal. Itu kezalimannya. Apa yang kita lakukan? Istighfar kepada Allah dan sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku sudah ikhlas memaafkan karenamu, ya Allah. Maka hilangkan perasaan penyakit-penyakit hati ini, ya Allah. Agar hati kita tenang dan menjadikan orang yang sudah menzalimi kita itu sebagai teman terbaik kita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, ya, maksiat kita, dosa kita sangat berdampak buruk, tercela dan membahayakan hati dan amalan badan kita. Ya, jangan sampai hati kita kotor. Ya, perilaku-perilaku amalan, titipan-titipan Allah, amanah tangan, mulut, pandangan, pendengaran, kaki, itu menjadi kotor karena perbuatan maksiat kita. Jangan sampai ya saat kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas apa yang sudah kita lakukan di dunia, atas apa yang sudah kita pergunakan atas amanah-amanah titipan Allah ini, jangan sampai hanya kotoran-kotoran, hanya keburukan-keburukan, hanya dosa-dosa yang disampaikan oleh titipan-titipan Allah ini.
Jamaah, segala apapun yang ada di dunia ini, rumah kita, motor kita, mobil kita, anak kita, istri kita, tangan kita, tabungan-tabungan kita, mulut kita, apapun yang ada di dunia ini, bukan milik kita. Milik Allah, dan Allah berhak untuk mengambil apapun yang Allah titipkan kepada kita. Ya, jangan kita merasa, ya Allah kenapa diambil? Ya Allah itu kan uangku, ya Allah hilang, ya Allah aku ditipu, ya Allah mungkin belum rezeki kita. Ya, Allah menguji hambanya. Karena Allah ingin memperkuat keimanan hambanya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keburukan, kemaksiatan, dosa-dosa kita tidak tahu berapa jumlahnya. Berapa orang yang sudah kita dolimi, berapa orang yang sudah kita gibahin, berapa orang yang sudah kita adu domba. Sudah berapa banyak lisan ini mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ya. Janganlah kita menjadi orang yang akan bangkrut, tidak punya kekayaan di hadapan Allah karena lisan kita, karena dosa dan kemaksiatan kita. Ya, makanya jamaah, yuk kita belajar dampak tentang buruk akan dosa dan maksiat agar kita paham. Ya, agar kita jauh dari dosa dan maksiat. Saat kita mau melakukan, ya Allah ini akan menghambat jadi rizkiku, ya Allah, jadi tinggalkan. Ya. Yang pertama jamaah, maksiat dan dosa kita menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam diri kita. Ya. Jamaah, kemaksiatan kita akan menghalangi cahaya Allah masuk dalam diri kita. Apa itu? Ilmu Allah. Paham? Dia jamaah. Kita datang ke majelis ilmu, ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari ilmu Allah untuk kehidupan kita. Ingat, semua itu karena dosa dan kemaksiatan kita. Ya, tidak bisanya ilmu Allah masuk ke dalam diri kita, ya, untuk menerangi jalan kita di jalan Allah. Semua itu karena dosa dan kemaksiatan kita. Ya, jamaah, ilmu itu cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Ya, dan kemaksiatan adalah pemadam cahaya Allah, yaitu pemadam ilmu. Jadi kalau kita ingin ilmu itu benar-benar bermanfaat bagi kita, saat kita hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini dan ingin ilmu itu benar-benar menjadi ya manfaat bagi kita, maka tinggalkan dosa dan maksiat. Jalani hidupmu di atas ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah, ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik, ya, melihat kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat Syekh itu tercengang. Beliau pun berujar, ya, ketika aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Kalau sudah ada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ada tanda-tanda hidayah Allah itu masuk, sudah ada tanda-tanda kita mengikuti keburukan dengan kebaikan, sudah ada tanda-tanda ilmu itu nyantol dalam diri kita, maka jangan padamkan cahaya ilmu itu dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, perkuat cahaya itu lebih terang lagi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya. Jamaah, kalau kita besok ujian, sekarang belajar. Ya. Kalau kita ujian, sekarang belajar. Agar kita besok ujiannya bagus, berarti apa yang kita pelajari harus nyantol.
Ya. Tapi kalau kita pikirannya dunia, pikirannya kemaksiatan, bagaimana apa yang kita pelajari itu bisa nyantol? Tentu tidak akan bisa. Ya. Jadi anak-anak muda yang ada dalam majelis ini, kalau ingin engkau sukses dalam ujianmu, kalau ingin engkau sukses dalam keimananmu, maka benar-benar belajar dan menjauhi dosa dan maksiat. Agar ilmu yang engkau baca, ilmu yang engkau dengarkan, ilmu yang engkau ikat dengan catatan itu benar bisa ada di dalam hatimu, menjadi dasar kehidupanmu untuk meraih akhlak yang mulia.